Mas Gali dari Banyumas ya. Kalau bisa ketentuannya ya salah satu kontrak pembelajarannya nanti akan saya sampaikan. Salah satunya sebisa mungkin on kamera ya, kecuali ada gangguan sinyal. Terima kasih Mas Gali. Berikutnya ini 18 itu nomor urut ya. 12, 18. Berikutnya Ya coba benar Pak. Muhammad Ras. Muhammad siapa ini? Silakan 18 Muhammad Ya Pak. Selamat siang Pak. Ini Pak. Kiang. Jadi memperkenalkan diri. Nama dia Muhammad Rashid Nur Fikriansyah. Prodi MTP 2B. Asal dari Yogyakarta Pak. Terima kasih Pak. Oke, dari Jogja. Terima kasih. Berikutnya Mas Adnan. Siap, izin Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Adnan Ryan Dianwarta, asal Wonogiri, Pak. Oh, Wonogiri ya. Siap. Oke, terima kasih. Istri saya dari Solo Baru itu kan deket ya. Berikutnya ada Mbak Erina Suci. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Taruni Madya Erina Sucaprilia dari Prodi MTP 2B, asal Madiun. Terima Oh, kasih. Madiun ya. Nah, dekat pulang pergi nih. Siapa? Terima kasih. Berikutnya Mas Faiz Diva Abdullah nomor 9. Coba izin mengulang diri. Nama Taruna Madya Faiz Diva Abdullah. Asal Bekasi, Pak. Oh, Bekasi ya. Siap. Ya. Kenapa nggak di PTDI kan ada juga tuh jurusan manajemen kereta api. Pak, di tahun pertama nyoba PTD dulu, namun gagal di tahapan akhirnya tahun berikutnya pilih PP Madiun. Oh, gitu ceritanya. Oke, makasih. Siap. Berikutnya Mas Arik double I nih, Arik Zakwan Basil ya kan. Mas Arik silakan. Kenapa ini? Freeze ya. Berikutnya Mbak Diana Rahma dulu. Izin Pak, untuk Zoom saya connecting Pak. Gimana? Untuk Zoom saya sendiri tadi barusan connecting Pak. Oh iya, Mas Wendra ya. Ya. Ya, Ini tadi. yang ini Lavender Pak. Oh itu Arik sebelah Anda Arik itu. Ini saya Arik Pak, yang ini Lavender Pak. Oh, oke coba silakan perkenalkan diri. Izin Pak, Taruna Madya Arik Zakwan Basil, asal Tangerang Selatan Pak. Oke, dari Tangsel ya. Terima kasih. Berikutnya siapa tadi? Ya Diana Pak. Rahmayanti Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Taruni Madya Diana Rahmayanti, asal Malang. dari Malang. Oke, makasih. Berikutnya Henry Eka. Siapa? Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Hendrik Karyantono, asal Bandung, Pak. Nah, dari Bandung. Ya, terima kasih. Berikutnya Rizky Dwi Anugrah. Siapa? Unmute dulu Rizky Dwi. Rizky Dwi. Izin Pak, untuk Rizky Dwi mana? Izin Pak, Iya, silakan memperkenalkan diri. izin Pak, mohon maaf, barusan terlempar dari Zoom Pak. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Madya Rizky Dwanugra, absen 22, asal Magelang Pak. Oke, Magelang ya. Terima kasih. Berikutnya Aiditya Rizky. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Aditya Rizky, asal Pasuruan, Pak. Oke, dari Pasuruan. Terima kasih. Berikutnya Zahib Ham
Silakan, Hamdan. Izin Pak, izin perkenalkan diri, nama Taruna Madya dari Bamdan, asal kota Magetan Pak. Oke, dari Magetan, terima kasih. Berikutnya Lutfiardi Raffi. Lutfiardi Raffi, Bisa coba. Izin Pak, silakan. laptop saya connecting Pak. Lewat sini ya Pak. Iya, iya. Memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Lutfi Adi Raffi, asal Garut. Ya, dari Garut. Oke, makasih. Berikutnya, ini posisi layarnya berubah ya. Coba sesuai nomor ini aja, nomor absen, memperkenalkan diri yang belum dilanjut, silakan. Posisi layarnya berubah ini. Silakan yang belum memperkenalkan diri siapa? Mas Galih Condro coba. Izin Pak, saya Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Alifan Risma asal Madiun Pak. Oke, Mas Faiz. Makasih. Alifan Pak, izin Pak, ini saya pakai device-nya teman saya, soalnya connecting Pak punya saya Pak, izin Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya, Galih Condro coba, Galih Condro. Mas Galih Condro. Siapa? Silakan. Saya sudah Pak tadi Pak. Udah. Sudah Pak. Yang belum siapa ini berubah ya? Triadi Surya coba. Izin Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Triadi Surya, asal kota Surabaya Pak. Oke, dari Surabaya. Terima kasih. Berikutnya Mahyudin. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Mahyudin Isbawati, asal Ponorogo. Ponorogo. Oke, makasih. Ya, Pak. Berikutnya siapa lagi nih? Mbak Mesele. Izin Pak, izin memperkenalkan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madya Maisal Dira Rainasari, asal Pati. Pati. Siap, iya Pak. Bacanya gimana itu? Mesele. Siap, Maisal Pak. Maisel. Siap, iya Pak. Orang Jawa Pati kok namanya Maisel. Ya, makasih ya. Bercanda ya. Berikutnya yang belum siapa ini? Mas Adnan coba. Izin Pak, saya belum Pak. Silakan Mas Adnan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Atalah Arya Atmaja, asal Samarinda Pak. Atalah. Saya pakai Zoom-nya Adnan Pak, soalnya di laptop saya Zoom-nya nggak bisa Pak. Terkendala Oh sinyal. gitu. Oke. Ini tadi ketua kelasnya belum WA saya. Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya tolong WA saya ini. Ketua kelasnya siapa tadi? Siap, saya Pak, Rawendra. Rawendra ya. Tolong di WA nomor saya. Berikutnya yang belum siapa lagi nih? Mbak Erina tadi sudah belum ya? Siap, saya belum Pak. Oke, Mas Saya Lutfi belum, coba. Pak. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Lutfi Fadla Firdaus, asal Ciamis. Terima kasih Pak. Oke, Ciamis. Terima kasih. Berikutnya Mas Rido Prayoga. Mohon izin Pak, nama Rido Prayoga, asal dari Wonogiri. Dari mana? Wonogiri. Oke, Wonogiri. Terima kasih. Berikutnya apa lagi nih? Febrian coba. Nomor 10. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Febrian, Prodi MTP 2B, asal Kota Tangerang. Oke, dari Tangerang. Terima kasih. Berikutnya siapa lagi nih? Izin Pak, saya belum Pak. Oke, Mas Triadi Surya, nomor 24. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Zainal Mustafa, asal Madiun. Zainal Mustafa.
Anda pakai ini Zoom-nya Triadi. Siap ya, Pak. Lagi connecting, Pak. Izin, Pak. Connecting semua sinyalnya kurang bagus apa di sana? Siap, ya, Pak. Sinyalnya lagi kurang bagus, Pak, ini. Itu semua di kelas atau di asrama atau di mana ini? Siap, izin di kelas, Pak, ini. Oke ya. Terima kasih. Yang belum siapa lagi? Mbak Erina tadi sudah belum ya? Sudah semua? Izin, izin Pak, saya belum Pak. Siapa lagi nih? Pakai Zoom-nya Zahib siapa? Silakan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madia Novina Fisa Rifki, asal Kota Malang. Oh, Mbak Novi dari Malang ya. Makasih. Siapa lagi yang belum? Siapa? Ini Pak, Mas Fresa silakan. izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Fresa Abdillah Rahman, asal Solo. Oke, dari Solo. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi ada? Masih ada yang belum? Silakan. Siap, sudah, Pak. Sudah semua ya. Itu Mas Rawendra di kolom chat Zoom ya. Tolong WA ke nomor saya. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mata kuliah etika profesi dan budaya kerja ya, ini 2 SKS tiap hari Selasa jam setengah 2 sampai jam 3 lebih 10 menit. Tadi sudah kita perkenalan ya, saya berikutnya akan coba menyampaikan kontrak pembelajaran selama perkuliahan ya. Yang pertama tadi sudah saya singgung, sebisa mungkin on cam ya, kecuali gangguan sinyal, karena nanti akan kita cek ya daftar kehadirannya gitu. Kemudian juga berpakaian rapi sesuai ketentuan ya. Sepertinya sekilas saya lihat sudah rapi semua. Yang ketiga, kalau ke toilet tolong izin ya. Jika ada kendala sakit dan lain sebagainya juga tolong laporan ya, izin. Kemudian tolong fokus konsentrasi ya, tidak melakukan aktivitas lain selain perkuliahan yang sedang berlangsung. Jadi tolong HP-nya mode silent ya, mode diam atau getar. Tidak berbicara kecuali telah dipersilakan ya agar tertib, bisa menggunakan fitur emoticon Zoom, raise hand jika ada pertanyaan atau langsung di kolom chat Zoom. Kemudian mematuhi ketentuan lain oleh fasilitator, itu terkait kontrak perkuliahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan rencana perkuliahan ya, sebentar. Nah, untuk rencana pembelajaran semester, di semester 4 ini jadi wajib sifatnya, dosen pengampunya saya. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, itu ada CPL 1 mampu memahami teori dan konsep etika profesi dan budaya kerja. Kemudian CPL yang kedua mampu menginternalisasikan teori, konsep, nilai etika profesi dan budaya kerja ya. Nah, nanti untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 4 ya, CPMK 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nanti kita akan kuliah selama 16 kali pertemuan ya, dengan materi pembelajaran ya, dimulai dari pengantar etika profesi, kemudian etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama profesi. Kemudian juga kita akan mempelajari terkait etika pelayanan transportasi, khususnya kereta api. Yang keempat, internalisasi etika profesi. Yang kelima, pengantar budaya kerja. Yang keenam, tingkat fungsi budaya kerja organisasi. Yang ketujuh, sumber faktor tipologi budaya kerja. Yang kedelapan, internalisasi budaya kerja ya, habituasi karakter
etika profesi, kemudian ada case study etika profesi, dan juga teknik analisis etika profesi. Nah, nanti dari saya akan ada komponen penilaiannya. Yang pertama tugas individu ya, itu nanti ada tugas yang pertama 2, 3 individual, yang keempat tugas kelompok, kemudian juga ada ujian tengah semester, ujian akhir semester ya. Yang selanjutnya juga keaktifan dan kehadiran bagian dari penilaian. Untuk daftar referensi ada banyak ya. Nanti juga akan kita bahas salah satu referensi yang menarik adalah bukunya Graham ya, yang berjudul Eight Theories of Ethics. Itu nanti juga akan kita bahas. Yang selanjutnya terkait detail capaian pembelajaran, metode penilaian ya, indikator, beban waktu pembelajaran, dan lain-lain ya. Ini nanti kita di pertemuan yang ke-8 ya akan UTS. Kemudian nanti pertemuan yang ke-16 akan ujian akhir semester. Bobotnya 25%. Itu tadi terkait RPS mata kuliah ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ada, Pak. Nah, jadi tolong semua teman-teman ya, dalam selama perkuliahan tolong konsentrasi, fokus ya, mendengarkan dengan seksama ya. Kemudian juga memperhatikan dengan full concentration. Siapkan pulpen dan kertas ya, atau buku atau head note-nya ya, dan lain sebagainya. Tolong tidak melakukan aktivitas lain ya, gitu. Untuk mata kuliah ini sifatnya wajib 2 SKS. Untuk mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang sangat berat ya, karena ini mata kuliah yang masuk ke soft skill, soft kompetensi, yang mana ilmu pengetahuan yang berada di dalamnya mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk kita terapkan bersama ya, gitu. Bahkan ini sebenarnya lebih sulit dari mata kuliah lain ya, mohon maaf, dari statistika ya, atau perencanaan angkutan, atau manajemen logistik ya, atau transportation modeling dan lain sebagainya gitu. Tadi pagi Anda sudah belajar statistik 2 ya dengan Bu Titi. Kenapa saya katakan mata kuliah ini lebih sulit ya? Yaitu tadi ya, mudah diucapkan, lebih sulit untuk diterapkan ya, saking sulitnya menjadi sulit ya. Sulit. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi sulit karena ya nilai-nilai ilmu pengetahuan yang terkandung di etika profesi dan budaya kerja ini adalah nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai moralitas ya, nilai-nilai integritas dan yang seterusnya gitu. PR kita hari ini adalah kita hari ini Indonesia banyak sekali ya kita dapatkan, kita jumpai SDM-SDM yang pintar dari sisi intelektualitas, dari sisi IQ cukup bagus, tapi kita saat ini kekurangan SDM-SDM khususnya di bidang transportasi, perhubungan yang memiliki etika profesi, budaya kerja, moralitas, integritas yang baik, yang kokoh, yang kuat, begitu ya. Nah, indikatornya ada banyak ya. Salah satunya perception corruption index gitu ya. Kemudian sebenarnya saya juga mengampu mata kuliah lain selain etika profesi ya. Sebenarnya kalau kita lihat sebagai contoh ini di sini mana? Nah, kalau Anda lihat di layar, saya menulis karya tulis ilmiah ini saya publikasikan di Inggris ya, di jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus ya. Ini
telah diterima di kalangan komunitas ilmuwan internasional di International Information and Engineering Technology Association ya di Inggris UK. Ini saya membuat modeling ya, pemodelan transportasi kereta api, urban railway. Jadi saya membuat penelitian tentang a system dynamics model of urban railway demand prediction for safety and security improvement. Kemudian yang lain juga, contoh yang lain yang kedua, misalnya juga saya pernah melakukan riset terkait kereta api juga, misalnya yang kedua ini ya, saya share screen kembali. Bentar, saya cari dulu filenya. Nah, saya juga pernah melakukan riset tentang policy development of urban railway services sustainability in Indonesia ya. Ini di internasional juga sudah dipublikasikan di Inggris dan Kanada ini. Itu tadi salah dua ya contoh, kembali ke paparan. Artinya tadi saya bilang materi etika profesi ini sekali lagi lebih susah ya. Gitu. Kalau Anda sebatas hafal, mengetahui ya teori-teori etika itu gampang ya. Cuman yang paling susah adalah di level implementasi atau habituasi atau karakterisasi atau kontekstualisasi nilai-nilai yang ada di etika profesi dan budaya kerja begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, pertanyaan saya pertama adalah kita brainstorming dulu. Menurut Anda, what is ethics ya? Kita brainstorming dulu nih sebagai awalan ya, sebagai introduction. Menurut Anda, what is ethics ya? Why ethics is important for you, for us ya? Why you should learn ethics in railway transportation management? Menurut Anda mata kuliah ini penting nggak sih? Gitu. Kenapa Penting, Pak. diajarkan di PPI? Dan apa yang dimaksud etika? Dan harapannya Anda tuh menjadi SDM perhubungan transportasi yang seperti apa gitu. Anda harus belajar mata kuliah etika nih. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Bisa diceritakan ya, what is ethics? Izin Pak, Oke, ini. izin jawab. Ya, silakan Mbak Maisel. Etika adalah segala tindakan yang harus dilakukan oleh manusia dengan moral pada umumnya. Mengapa kita mempelajari etika profesi di perkereta apian? Karena nanti pada saat kita bekerja, kita akan dihadapkan banyak-banyak penumpang di luar sana, Pak. Jadi kita nggak yang semata-mata kerja di perkantoran aja, tapi kita juga menghadapi orang luar, gimana cara kita menghadapi orang tersebut yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Maisel ya. I'm very happy ya with your participation. Yang lain silakan. Tadi Mbak Maisel mengatakan etika itu terkait moralitas ya. Penting belajar etika karena nanti Anda akan bekerja di sektor transportasi, khususnya kereta api ya. Akan berhubungan dengan banyak orang, dengan karakteristik, sifat, habit yang berbeda-beda gitu ya. Maka belajar etika menjadi penting. Pendapat lain ya. Another opinion. Mungkin dari Mas Faiz. Silakan. Izin, Pak. Izin,
kurang lebih pengertian etika sama seperti apa yang dikatakan rekan Maisel, di mana etika itu sendiri adalah sebuah patokan atau pedoman bagi kita, bagi masing-masing personal individu dalam memiliki dan menjaga moral serta norma dimanapun dan kapanpun. Apa pentingnya etika bagi masing-masing individu? Menurut saya adalah etika adalah nomor satu ketika kita menjadi fresh graduate, terutama etika sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kita akan bertemu orang banyak setelah lulus dari sebuah lembaga atau pendidikan, di mana kita harus menyesuaikan dengan lingkungan baru dan orang-orang baru di sana. Izin, Pak. Oke, terima kasih Mas Faiz ya. Tadi mengatakan etika is numero uno ya, sangat dibutuhkan ya, khususnya untuk fresh graduate gitu kan dalam bekerja nanti ya. Coba pendapat yang ketiga, saya ingin mendengar dari Mas Hendri Eka. Pokoknya ini yang kameranya off-off saya tunjuk semua nih. Mas Hendri, coba. Mas Hendri. Nah, menurut Anda apa nih? What is ethics? Can you explain? Ethics, Pak. Iya. Apa Mas Hendri Eka? Tadi sudah Mbak Maisel, Mas Faiz ya. Menurut Anda apa? Tolong ditambahkan. Ethics itu menurut saya seperti development proses gitu, Pak. Ya, terus? Kalau menurut pengertian saya mungkin begitu, Pak. Udah ya? Titik ya? Ya, Pak. Oke. Proses pengembangan ya. The development of process ya. Development sama proses sama ya. Dua-duanya merupakan suatu kondisi yang on progress ya. Oke, pendapat yang lain coba. Siapa lagi nih yang off kamera? Mas Rizky Dwi, silakan. Mas Rizky Dwi. Rizky Dwi ada? Silakan. Ya unmute ya. Siapa? Mohon izin, Pak. Silakan. Etika itu menurut saya suatu perilaku atau karakteristik dari seseorang yang dapat dilihat melalui perbuatan atau penerapan dia secara langsung gitu, Pak. Ya. Bukan perkataan, melalui perbuatan. Mungkin itu, Pak. Sudah titik itu atau koma? Titik. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, jadi tadi saya sudah mendengar pendapat dari 4 orang ya, 4 sampel. Mbak Maisel, Mas Faiz, Mas Hendri, Mas Rizky Dwi ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, ini mumpung pertemuan pertama ya, mumpung di awal-awal. Jadi sebentar. Ya, ulangi. Tadi ini mumpung pertemuan baru pertama ya, perkuliahan baru pertama kali. Jadi saya ingatkan kembali. Tadi sudah saya sampaikan kontrak belajar ya. RPC juga tadi sudah saya sampaikan terkait kehadiran ya, kemudian sikap perilaku itu bagian dari penilaian ya. Jadi tolong berikutnya ya kehadiran jangan terlambat ya, memasuki Zoom kemudian izin ya kalau sakit dan lain sebagainya.
Kemudian sebisa mungkin kameranya on ya, itu bagian juga dari etika tuh ya. Jangan sampai nanti saya belajar dengan berbicara dengan layar kosong ya, atau nggak ada manusianya gitu. Ya itu bagian juga dari contoh implementasi etika ya gitu. Termasuk saya di sini bisa membaca ya, saya punya kemampuan membaca body language ya, macro and micro expression ya. Saya juga bisa membaca tulisan tangan ya, skriptologi ya, karakter orang dari tulisan tangan gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian kita lanjut. Mohon izin, Pak. Izin, Pak. Gimana? Kita lanjut ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud etik ya? Tadi sudah disampaikan Mbak Mohon Maisel. izin, Pak. Taruna Madya Jaya Pemdan izin ke toilet, Pak. Oh ya, silakan. Oke, kita lanjut. Tadi Mbak Maisel mengatakan moral orang luar, Mas Faiz etika nomor 1, Mas Hendri ya, Mas Rizky karakter perbuatan bukan perkataan ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara etika itu ada perbedaan ya antara etika, moralitas, integritas ya, dengan kode etik, code of conduct, kemudian juga dengan misalnya istilah-istilah lain ya gitu. Etika itu ada banyak definisi ya oleh para pakar ya di dunia barat. Cuman kalau kita simpulkan etika itu ya seperangkat norma gitu kan. Norma, aturan, pedoman ya yang mengatur perilaku manusia gitu. Yang di dalamnya ada nilai baik dan buruk ya. Baik dan buruk gitu. Tapi kalau kita berbicara terkait moralitas, dia terkait rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi. Jadi kalau moralitas itu rangkaian nilai ya dari berbagai macam perilaku gitu. Rangkaian nilai di sini maksudnya adalah bisa nilai kejujuran ya, nilai kedisiplinan ya, kemudian nilai kerja keras, ya, kemudian nilai dan seterusnya ada banyak ya gitu. Tapi kalau etika lebih ke norma yang mengatur perilaku manusia yang terkait hubungan baik dan buruk begitu. Nah ini misalnya definisi yang lain ya. Di sana keywordnya adalah terkait baik dan buruk ya. Itu perlu Anda garis bawahi dan catat ya. Bukan benar dan salah ya gitu. Kalau benar dan salah ya secara filosofis dia masuknya ke ilmu, bisa ilmu ke agama ya yang sifatnya absolut gitu. Atau tentang ilmu hukum ya terkait hukum positif itu benar salah dalam kacamata konteks ilmu hukum ya gitu. Tapi kalau etika dia baik buruk gitu. Bukan benar salah ya. Kalau benar salah itu norma-norma yang diatur sekali lagi di agama atau hukum ya. Kemudian juga ketika kita berbicara etika ya, di sana dikenal ada istilah kode etik ya, code of ethics gitu. Nah, kalau kode etik itu bagian dari ilmu etika gitu. Kalau kode etik dia berisi kumpulan asas ya, nilai-nilai moral ya. Misalnya ada kode etik tuh terkait profesi, suatu profesi seseorang ya gitu. Misalnya kalau di kereta api ya ada kode etik. Misalnya di Kemenhub ada kode etik PNS perhubungan ya. Kalau di PT KAI ada kode etik pegawai PT KAI ya. Nah, nanti kalau di dokter, profesinya dokter ada kode etik tersendiri ya. Kode etik dokter, kode etik pengacara dan lain sebagainya gitu. Nah, etika ini dia suatu disiplin ilmu ya gitu. Kalau di dunia barat di referensi barat dia namanya ethics ya. Ethics itu ilmu etika gitu. Ilmu etika dia dipelajari di disiplin ilmu gitu kan.
Kalau pemikir-pemikir ilmu etika zaman dulu yang terkenal misalnya ada Socrates ya, kemudian juga René Descartes ya. Kemudian kalau di dunia Islam ada siapa? Ada banyak ya filsuf-filsuf terkenal ya. Misalnya Ibnu Sina ya, itu etika medis. Kemudian ada macam-macam gitu kan. Nah, ini pendapat lain dari seorang filsuf yang bernama Karl Bertrand, saya kutip di sini ya. Intinya ada 4 kalau kita bicara etika. Yang pertama itu terkait niat, kedua batiniah seseorang ya, atau hati nurani, yang ketiga itu berlakunya tidak tergantung pada atau tidak adanya orang lain yang hadir ya. Tuh. Kemudian etika juga tidak dapat ditawar-tawar terkait baik dan benar ya. Kalau perbuatan baik mendapat pujian, yang salah harus mendapat sanksi gitu. Itu menurut K. Bertens gitu ya. Nah, jadi kata Bertens, etika itu ya pertama terkandungnya di dalamnya tergantung niat, kedua nurani, ketiga tidak dapat ditawar, keempat ya tidak bergantung ada orang atau tidak begitu. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami ya. Misalnya kita bahas satu persatu gitu kan. Etika adalah niat gitu kan. Misalnya Mas Ataulah, Mas Rizky, Mas Fresa, Mas Alifan, dan lain sebagainya, penting untuk mengkalibrasi niat ya. Misalnya Anda studi di Prodi MTP, niatnya apa Anda sekolah ini ya? Kalau Anda niatnya salah, nanti akan berdampak ya, berefek pada perilaku Anda juga salah begitu. Misal niat yang salah, wah saya mau kuliah di MTP, nanti saya mau jadi PNS di perhubungan, terus jadi pejabat di perhubungan ya, nanti biar saya jadi kaya raya. Nah itu contoh niat yang salah ya, sejak awal, sejak dalam pikiran contoh niat yang salah gitu. Contoh niat yang benar, yang baik bagaimana? Misalnya saya niat belajar di MTP, PPI Madiun ya, niatnya mencari ilmu ya, agar mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain ya, ilmu saya bermanfaat, saya bisa berkontribusi melakukan membuat karya di bidang transportasi kereta api ya. Saya juga nanti ingin mengabdikan diri saya menjadi pelayan publik ya di Kementerian Perhubungan agar saya bisa memberikan excellent service ke masyarakat pengguna kereta api. Itu contoh niat yang baik ya. Nah, dari dua niat ini baik dan buruk ya, itu menjadi penting kita setting dari awal gitu. Nah, jadi tolong Anda di pertemuan pertama kali ini ya, luruskan niat Anda ya dalam studi di MTP, dalam mengikuti semua mata kuliah yang ada di prodi MTP ya. Anda harus punya niat yang benar, yang baik. Nah, niat yang baik itu sangat menentukan ya sekali lagi perilaku Anda, kesuksesan Anda gitu kan. Contoh misalnya saya contohkan studi kasus katakanlah yang sudah populer begitu ya, Sambo ya. Sambo itu contoh case study di mana ketika niatnya adalah niat yang salah, bekerja di kepolisian ya. Dia niatnya mengejar jabatan ya, mengejar karir, menuhankan jabatan, pangkat, ya, golongan, jabatan di kepolisian. Sehingga akhirnya perilaku-perilaku dia menjadi koruptif, ya, menjadi tidak beretika, tidak berintegritas. Untuk mendapatkan jabatan dia menghalalkan segala cara ya, sikut kiri, tendang belakang ya, injak kanan, ya, fitnah, gibah teman-temannya, dia jatuhkan ya, dia naik dengan menjatuhkan orang lain ya. Akhirnya begitu kalau niat dari awalnya salah gitu ya. Atau contoh lain misalnya Pak Rafael Alun Trian Sambodo yang bekerja di pajak ya. Kekayaannya menurut PPATK ya diindikasi kuat ada money laundering ya. Kekayaannya puluhan miliar ya. Dengan gaji dan tunjangan kinerja sekian nggak sesuai nih dengan profilnya. Nah, mungkin dia niatnya untuk
memperkaya diri sendiri, keluarga ya. Nah, sehingga dia bekerja di pajak tidak jujur ya. Nah, dia karena ingin cepat kaya ya, akhirnya ada modus-modus ya, perusahaan yang harusnya kena pajak 100 miliar per tahun ya, dia minta bermain untuk dikurangi pajaknya ya, menjadi misalnya 60 miliar per tahun, terus nanti dia dikasih fee 1 miliar gitu ya. Nah, itu pentingnya niat gitu ya. Jadi tolong sekarang Anda setting dari awal ya, tulis di kertas ya, pakai pulpen masing-masing niat Anda apa gitu. Niat Anda sekolah di PPI ya, terus niat Anda nanti bekerja ya, entah di PT KAI atau di Kemenhub, niatnya apa ya. Anda tulis dari sekarang ya, niat yang baik gitu. Kalau niatnya baik, perilaku Anda baik, takdir Anda pun menjadi baik begitu ya. Tapi kalau niat Anda buruk ya, perilaku Anda akan buruk, kemudian takdir Anda pun akan buruk gitu ya. Kalau saya sederhanakan, niat itu seperti Anda menulis nama dan alamat di sepucuk surat cinta begitu ya. Kalau Mas Ridho misalnya ingin menulis surat cinta ya, dalam pikirannya dia ingin ditujukan ke Mbak Erina misalnya ya. Tetapi yang dia tulis bukan ke Mbak Erina ya, tetapi ke Mbak Maisel. Kira-kira sampai nggak ke Mbak Erina surat cintanya Mas Ridho tadi? Nah, tidak. Tidak. Nah, karena salah menulis nama ya. Sama ya. Kita setting niat ibarat menulis nama di sepucuk surat ya. Kalau niatnya salah kita tulis ya, ya suratnya nggak kesampai ke tujuan yang kita tuju gitu. Misalnya Mas Fresa nih sekolah di PPI, misalnya niatnya ingin, wah jadi orang pintar terkenal biar dihormati ya, biar bisa bodoh-bodohi orang lain ya. Nah, kalau niatnya begitu, ya yang Anda dapatkan ya sebatas itu ya. That's it, yang Anda dapatkan ya hanya itu gitu. Tapi kalau Anda setting niatnya, tulis alamatnya, saya belajar di PPI, satu, untuk membahagiakan orang tua, kedua, agar ilmu bermanfaat, ketiga, agar saya menjadi manusia yang memiliki etika, menjunjung tinggi moralitas yang baik, yang tinggi. Nah, insya Allah takdirnya akan baik dan sukses gitu ya. Nah, itu pentingnya etika terkait niat ya, terkait niat. Ini menjadi penting gitu. Hari ini saya amati banyak fenomena ya di banyak instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan banyak indikator, fakta, data, ternyata banyak orang yang bekerja itu niatnya salah ya. Ada niatnya tadi mengejar jabatan, pangkat, golongan ya. Ya, yang dia dapatkan hanya itu gitu. Nah, niat dalam etika menjadi penting gitu. Kemudian terkait nurani ya. Nurani ini penting juga ya terkait hati nurani, kondisi batinia ya, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu terkait nurani, hati nurani ya. Itu menjadi penting juga setelah niat tuh. Jadi kalau niat Anda baik, maka hati nurani Anda pun akan baik gitu. Ya. Ketika hati nurani Anda isi dengan nilai-nilai etika, nilai moralitas, negeritas, hati Anda akan diisi cahaya kebaikan, ilmu, etika, maka apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, itu nanti akan baik juga ya. Hasilnya akan baik, akan positif gitu ya. Itu pentingnya juga tuh nurani ya. Kalau etika terkait nurani maksudnya itu gitu. Nah, yang menarik ini yang poin keempat ya, etika tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir ya. Artinya nih levelnya udah, kalau bahasa itu level makrifat gitu ya. Bahasa tasawuf. Bukan hakikat lagi atau syariat ya, tapi makrifat nih. Nah, ini menjadi penting nih kan. Misalnya Mas Triadi Surya ya, tuh tadi menguap ya, karena mungkin semalam kurang tidur ya,
atau begadang. Nah, itu ada atau tidak adanya orang ketika dia misalnya sudah memiliki etika yang baik ya, pasti dia akan menjaga sikap perilakunya ya. Etika menguap bagaimana misalnya? Ini mohon maaf ya, ini bukan menyindir saya, tapi fakta. Nggak apa-apa ya. Etika dalam menguap pun ada etikanya ya. Etika menguap bagaimana seharusnya? Ditutup. Ditutup. Nah, Tutup, Pak. ditutup ya, tidak bersuara, apalagi kalau nggak ditutup kenapa nanti? Banyak setan masuk, Pak. Iya garing, Pak. Bisa lalat masuk ya, dalam konteks agama nanti ada setan jin masuk ya. Kalau nggak ditutup nggak berdoa ya. Nah, itu kembali ke poin 4 ya. Tadi misalnya ada tidaknya orang tuh, kalau etikanya sudah baik, ada nggak ada orang, kita pun akan menunjukkan perkataan, pikiran, perbuatan yang baik ya, gitu ya. Contoh misalnya yang muslim gitu ya, sebentar lagi puasa ya. Ketika yang muslim berpuasa ya, ada atau nggak ada orang di siang hari, Mas Adnan akan minum nggak? Kalau etikanya baik enggak, Pak. Kalau enggak punya Nah, etika. kalau etikanya baik harusnya bulan puasa muslim nggak minum ya, Mbak Marcel ya. Siapa? Tapi kalau etikanya nggak baik, nggak bagus, nggak ada orang, dia akan minum nggak? Akan minum ya. Mungkin bisa jadi, Pak. Gitu. Contoh yang lain misalnya ya, Mas Muhammad, Mas Adnan, siapa lagi nih? Mas Mahyudin ya, Mas Hendri, siapa lagi nih? Mas Fresa ya, Mas Arik. Misalnya ini ya, misalnya tadi di dalam asrama ya, pegang HP ya, ada internet di HP-nya ya. Ketika etikanya baik, etikanya benar ya, maka HP di tangan yang dia pegang ya, dengan niat dan hati nurani yang baik, akan dia gunakan untuk mengakses, memperoleh ilmu pengetahuan, informasi ya. Tuh. Tapi kalau etikanya ya nggak baik, dengan HP di tangannya, di sendirian di dalam asrama ya, nggak ada orang yang lihat ya, apa yang akan dia akses? Hal yang tidak baik. Ya. Contohnya apa, Mas Rawendra? Judi online. Hah? Judi online, Pak. Judi online. Ya, itu yang domainnya XXXXS ya. Tuh. Atau ngakses misalnya aliran sesat ya, yang mazhab-mazhabnya keliru dalam memahami agama ya, misalnya ISIS ya, yang mengkafirkan sesama muslim gitu kan. Dia akan akses ke pemahaman yang keliru, akses ke konten yang keliru ya, akses ke video-video yang salah ya, atau bahkan dia mengakses narkoba lewat online ya, mengakses prostitusi online ya. Itu bahayanya zaman now ya, era revolusi industri 4.0 ya. Dengan Internet of Things ya, everything is on hands ya. Jadi semuanya sekarang ada di tangan ya, dengan HP dan internet gitu. Nah, kalau kita punya etika yang baik ya, ada orang atau enggak ya, dengan HP di tangan pasti kita, kalau orang yang beretika, mengakses sesuatu yang bermanfaat, yang baik ya, mengakses data dan informasi yang baik gitu. Karena etika kita baik gitu ya. Gitu. Contoh yang lain misalnya Mas Rawendra ya. Misalnya prinsip hidup Anda apa ya? Mas Rawendra, prinsip hidup Anda apa? Anda punya prinsip hidup nggak? The ways of life, principle of life. Kalau prinsip hidup saya, jalani aja apa yang kamu inginkan. Apa prinsip hidupnya? Jalani saja apa yang kau inginkan, jangan pikirkan mengenai yang lain. Jalani saja apa yang kau inginkan. Oke, misalnya tadi Mas Rawendra prinsip hidupnya
jalani saja apa yang kau inginkan ya. Ini kita kaitkan dengan etika ya. Nah, prinsip ini pada awalnya tidak salah ya gitu. Tapi kalau kita nilai ya dari ilmu etika, ilmu agama ya, ilmu filsafat dan lain sebagainya ya, muncul pertanyaan nih gitu. Yang kau inginkan ya, yang kau inginkan atau yang kau butuhkan. Apa Mas Awindra? Yang dibutuhkan. Nah, kalau yang kau inginkan artinya itu bisa terkait erat dengan nafsu ya, nafsu. Hati nuraninya diisi nafsu. Gitu. Karena keinginan dengan kebutuhan berbeda ya, needs and want itu something to different things gitu kan. Nah, kalau keinginan dia cenderung akan dipengaruhi oleh nafsu, tapi kalau kebutuhan dia melibatkan akal sehat, logika yang benar ya dalam tindakannya gitu. Nah, kemudian jalani saja ya. Itu nanti bisa jadi problem tuh kalau kita lihat dari sudut pandang etika ya. Jalani saja ya. Ibaratnya air mengalir gitu ya. Air mengalirnya ke selokan bau nggak apa-apa ya. Mengalirnya ke sapi tank nggak apa-apa gitu. Mengalirnya ke kubangan lumpur kerbau nggak apa-apa gitu ya. Jalani saja seperti air mengalir gitu. Enggak ya, tentunya yang diharapkan bukan begitu kan gitu. Artinya prinsip hidup kita perlu kita kritisi, perlu kita sesuaikan dengan nilai etika, moralitas yang berlaku ya atau nilai agama yang ada gitu. Nah, itu etika ya menjadi penting. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi tadi di awal saya sudah bilang hari ini banyak orang pintar tapi kita kekurangan orang yang beretika ya. Kalau Anda IP-nya, IPK-nya di MTP, di PPI kurang bagus ya, saat ini masih rendah, insya Allah bisa kita tingkatkan ya dengan belajar, dengan training ya gitu. Kalau Anda keterampilannya kurang ya, bisa kita tingkatkan juga ya lewat training ya, lewat seminar, lokakarya, workshop ya. Tetapi kalau Anda etikanya buruk ya, nggak bagus ya, nah itu sulit diperbaiki ya teman-teman ya. Nah itu maka pentingnya belajar ilmu etika tuh itu ya. Nah nanti kita bahas lebih detail ya. Etika terhadap diri sendiri itu ada etikanya ya. Etika terhadap orang tua itu ada ilmunya. Etika terhadap tetangga, masyarakat, orang lain ya. Terhadap atasan, guru, etika terhadap siapapun ya. Kemudian etika di pasar, etika di sekolah, etika di tempat ibadah ya, etika di tempat permakaman umum ya, etika di tempat manapun anywhere tuh ada etikanya gitu. Bahkan di level yang lebih tinggi di tingkat regional ya, negara ya, luar negeri ya. Setiap tempat itu ada etika ya, setiap negara ada etikanya masing-masing begitu ya. Nah, itu penting kita sadari dan kita ketahui. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi etika sudah jelas ya. Apa itu etika, moralitas ya, nilai-nilai etika itu apa saja ya. Nah, jadi etika itu suatu cabang disiplin ilmu yang penting gitu. Itu dipelajari di semua disiplin ilmu ya. Di lingkungan ada mata kuliah etika lingkungan ya, di kedokteran ada ilmu etika kedokteran ya. Kemudian di hukum ada etika hukum ya. Kemudian di ilmu apalagi administrasi publik ya, ada ilmu etika administrasi publik ya. Kemudian di ilmu teknik sipil ya, ada etika profesi teknis sipil ya, insinyur dan lain sebagainya. Termasuk di MTP ya, profesinya mungkin Anda sebagai seorang manajer ya, manajer kereta api, itu ya yang kita sedang pelajari ini ya, etika profesi manajer kereta api ya, mungkin Anda nanti akan kerja di
Railing, PT KAI, KCI ya. Nah, nanti akan ada profesinya sebagai manajer ya. Nah, itu perlu penting etika ya. Karena pernah ada kasus ya, PNS di perhubungan juga pegawai di PT KAI pernah juga ya. Dia pintar ya, IPK-nya cum laude ya. Pada akhirnya dia dikeluarkan ya gara-gara ya perilaku kerjanya nggak beretika ya. Dia etika terhadap atasan, teman sejawat, ya, etika di kantor, etika terhadap masyarakatnya itu rendah ya. Akhirnya hanya memunculkan problem di kantornya ya. Akhirnya dia kena disiplin berat dan dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi internalisasi implementasi etika kita mulai saat ini ya, sekarang di kelas ini ya, dari hal yang terkecil ya pada diri Anda sendiri, diri kita semua ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Izin ke toilet di chat Zoom, oke ya, Mas Rido, Mbak Diana, oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Masih belum, Pak. Lanjut, Pak. Ini semuanya tolong siapkan pulpen dan kertas ya, tolong dicatat. Salah satu tips penting menuntut ilmu itu mengikat ilmu pengetahuan dengan mencatat ya. Karena manusia tempatnya salah dan lupa ya. Kalau Anda tidak catat, saya yakin begitu Zoom ini berakhir ya, Anda akan back to your past habit gitu kan. Anda akan kembali tuh ke sifat Anda yang lama, ke perilaku Anda yang lama, ke pikiran Anda yang lama ya. Karena udah lupa begitu Zoom-nya berakhir, udah lupa ya. Kecuali Anda mencatat, nanti setelah kelas berakhir Anda ulangi kembali, Anda pelajari kembali, Anda ingat kembali ya, Anda renungi, resapi, kemudian coba Anda terapkan. Nah, itu baru hasilnya akan beda ya. Hasilnya akan beda. Nah, cara belajar orang-orang pintar tuh begitu ya. Kalau nggak ada, sebentar kita lanjut. Saya akan cari sebuah video yang menarik ya, misalnya. Nah, ini ada contoh menarik ya terkait etika. Ntar saya putar dulu videonya. Kira-kira semua Anda di sini, Anda lebih senang mana? Punya teman, punya calon suami, calon istri, punya adik, punya kakak, punya tetangga yang beretika atau yang nggak beretika? Mas Arik ada nggak? Mas Arik, Mas Aditya, Mas Zainal. Nah, Mas Arik, silakan. Anda lebih senang yang mana? Punya teman yang beretika ya di satu kelas atau yang nggak beretika? Mas Arik? Siapa? Izin Pak, yang beretika Pak. Kenapa alasannya? Karena sesuatu yang beretika itu lebih enak Pak. Sopan Pak. Lebih enak ya, bahasa mudahnya ya, lebih enak ya. Enaknya kenapa? Tentu ada alasan penjelasan lebih lanjut ya. Karena mungkin teman-teman Anda sekelas ini kan 24 orang ya. Tentu kita akan suka berteman dengan teman kita yang beretika ya. Teman kita yang sopan, santun ya dalam bertutur kata, ya, dalam berperilaku. Teman kita yang murah senyum sekelas ya. Akan kita lebih suka tuh. Kemudian kita lebih suka ke teman kita yang jujur ya, yang rajin. Nah, itu bagian dari nilai etika ya, kejujuran, kedisiplinan ya. Bahkan seorang penjahat pun ya, teman-teman sekalian, bahkan seorang penjahat pun sekali lagi, seorang tukang bohong ya, seorang pencuri itu tidak ingin punya teman yang membohongi dirinya. Percaya nggak? Percaya, Pak. Percaya ya. Pernah ada kasus nih ya, seorang penjahat ya.
Penjahat dibohongi oleh anak buahnya. Yang dia lakukan apa? Anak buahnya dibunuh. Sama-sama penjahat ya. Dia punya anak buah. Nah, bosnya ini dibohongin sama anak buahnya ya. Akhirnya anak buahnya dibunuh. Itu kejadian faktual ya, terjadi gitu. Artinya seorang penjahat pun tuh pengen anak buahnya yang jahat punya etika gitu, jujur. Betul nggak? Ya, betul. Benar, Ya, Pak. apalagi yang bukan penjahat gitu loh. Apalagi Kaprodi Anda ya, apalagi Direktur PPI Pak Yuwono Wiarko ya. Tentunya ingin melihat taruna-taruninya tuh yang beretika begitu ya. Etika di kelas dia beretika ya, mau masuk kelas mengetuk pintu salam ya. Ketika terlambat masuk kelas menunjukkan etika ya. Mohon izin Pak, mohon maaf saya ketok pintu, mohon maaf saya terlambat karena ini, buktinya ini ya. Saya izin boleh duduk tidak ya. Itu etika masuk kelas itu misalnya ya. Nah, misalnya jangan justru yang nggak beretika ya, sudah terlambat, nggak ada ngomongannya ya, langsung nyelonong masuk ya. Termasuk kelas virtual ini sama berlakunya ya. Ketika misalnya Anda terlambat nih bergabung di Zoom ya, tunjukkan etikanya ya. Ya, laporan, mohon izin, menyampaikan alasan dengan sopan ya. Tidak langsung nyelonong masuk, kamera di off-kan ya, nggak ada omongan. Nah, itu contoh yang salah ya. Tidak beretika tuh kalau seperti itu ya. Misalnya Anda di PPI Madiun, di kantin ya, taruna-tarun yang beretika bagaimana? Tidak membuang sampah jajanan sembarangan ya. Kemudian juga jujur dalam membeli, bertransaksi di kantin ya. Kalau Mas Atalah makan bakwan 4, ya bilang 4, dibayar 4 ya. Jangan makan bakwan di kantin 4, di PPI ngakunya makan 2 ya. Bayarnya 2. Nah, siapa yang pernah begitu? Nggak ada ya. Tidak ada, Pak. Termasuk Anda misalnya mengikuti perkuliahan mata kuliah sistem manajemen stasiun ya, manajemen logistik, pemodelan transportasi, manajemen performansi, tunjukkanlah etikanya ya. Etika dalam belajar di kelas apa misalnya? Mengerjakan tugas, mengerjakan ujian ya dengan jujur. Itu termasuk aplikasi etika tuh ya. Tidak mencontek jawaban teman ya. Mengerjakan sendiri dengan jujur ya. Kemudian juga belajar dengan rajin, dengan semangat ya. Itu bagian dari etika hardworking ya atau kedisiplinan ya. Gitu. Nah, ini berikutnya saya akan putar sebuah video ya. Silakan Anda tonton ya. Nanti akan saya minta komentarnya nih. Kira-kira nanti video itu etikanya apa, baik atau buruk ya. Silakan kita tonton. Ini suatu pembelajaran yang menarik ya melalui video learning. Selamat siang, bisa dibantu? Siang Pak, saya mau menggadaikan barang. Silakan Ibu. Makasih. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Siang Pak, saya mau menggadaikan barang. Silakan diisi dulu formulirnya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Mbak, saya mau gadain ini Mbak.
Boleh minjem barangnya? Boleh saya pinjam KTP-nya untuk di copy? Boleh. Ibu Florensi, saya taksir dulu barangnya. Silakan duduk dulu. Makasih. Ibu Florensi. Ya. Dapatnya 1 juta, mau diambil semua? Boleh. Ditunggu lagi, Bu. Nanti dipanggil oleh kasir untuk dicairkan uangnya. Terima kasih. Mbak, saya mau nanya. Ya. Ini maksudnya logam mulia itu yang gimana ya investasi ini? Maksudnya, Ibu boleh beli. Nah, itu ya. Coba saya tanya nih. Mas Rizky Dwi. Rizky Dwi ada? Oh, saya kira orangnya nggak ada. Silakan. Etika apa yang bisa Anda pelajari dari video tadi? Dari situ saya melihat etika yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, Pak. Ya, apa saja tadi ya, yang Nah, Anda tonton? Apa aja tadi, Mas Rizky Dwi? Dimulai dari menyapa nasabah, Pak. Ya, betul. Terus? Kemudian meminta dokumen pribadi dari seorang nasabah untuk melakukan pengecekan. Kira-kira kenapa tadi satpamnya, customer service-nya, tellernya menyapa dengan ramah, senyum, sopan, santun? Kenapa itu mereka lakukan perilaku itu? Itu sebagai salah satu bentuk perwujudan dari memberikan pelayanan yang prima, Pak. Oke ya. Dengan memberikan sikap yang terbaik kepada seorang pelanggan. Nah, pelayanan prima yang mereka berikan didasari pada apa? Penyebabnya apa? Didasarkan pada etika kerja maupun kepuasan pelanggan, Pak. Oke ya, bisa satu didasari oleh etika di kantor Pegadaian ya, mungkin ada peraturan di Pegadaian ya, ada keputusan direksi PT Pegadaian, ada SOP yang harus mereka lakukan ya. Itu di level yang menengah tuh. Itu contoh yang baik tadi di video ya, di level yang menengah ya. Di level yang terendah adalah perilaku yang tidak beretika ya. Di level yang tertinggi adalah ada atau tidak adanya peraturan, regulasi, keputusan direksi, SOP tentang etika pelayanan di suatu kantor ya, misalnya tadi di PT Pegadaian. Kalau yang di level tertinggi orang-orang yang tingkatannya sudah ini ya, tadi kata Bertens, ada atau tidaknya orang, dia akan menunjukkan perkataan perilaku yang sama gitu. Baik itu diperintah oleh SOP ataupun tidak, dia akan menunjukkan perilaku yang sama ya. Senyum, sopan, santun kepada siapapun, dimanapun gitu. Nah, untuk mencapai ke level yang tertinggi itu butuh proses, butuh keseriusan, butuh kerja keras, butuh waktu yang lama ya. Ketika Anda mampu mencapai ke level yang tertinggi itu ya, maka insya Allah Anda adalah manusia yang akan dihormati ya, tidak hanya di bumi tapi oleh penduduk langit ya, tidak hanya di dunia tapi juga akan bahagia di kehidupan nanti ya. Ya.
Itu menjadi penting tuh ya. Tadi terkait ada atau tidaknya orang gitu ya. Yang level yang menengah tadi ya, dia mungkin menyapa customer karena ada SOP yang memerintahkan itu ya gitu. Nah, kira-kira nih kalau di sektor transportasi kereta api ya, secara kasat mata ya, petugasnya sudah beretika belum menurut Anda? Mas Febrian. Ya, Pak. Silakan dijawab. Menurut saya yang dilakukan petugas dari kereta api sudah beretika, Pak. Contohnya apa? Anda pernah lihat? Contohnya dari saat kita menanyakan tiket dan menanyakan di mana tempat duduknya, yang dilakukan dari petugas kereta api ini ramah dan etika dan baik. Oke ya, betul. Terima kasih Mas Febrian. Terus berikutnya saya ingin tanya ke Mas Triadi. Tadi tersenyum lebar kenapa? Melihat apa? Atau mendengar apa? Tadi kenapa tersenyum? Coba. Biar gak ngantuk aja, Pak. Tersenyum kepada siapa? Tersenyum kepada siapa tadi? Atau karena apa? Bukan tanpa sebab aja, Pak. Wah, ini. Ya, senyum kan bagian dari perilaku etika juga ya, gitu. Karena kan senyum itu kan mengandung ibadah ya, mengandung pahala ya. Misalnya Mas Triadi nih, kira-kira nih kita introspeksi ya. Anda pernah nggak melakukan nilai etika di PPI? Apa ya? Sebutkan satu aja, contoh kecil. Seingat Anda apa? Etika yang pernah Anda praktikan selama di PPI ya, selama 4 semester ini. Mungkin dalam praktiknya seperti itu, Pak, mendahulukan senior. Misal mau ke kantin gitu, Pak. Ada senior yang mau bayar, itu biasanya saya dahulukan, Pak. Seniornya laki atau perempuan? Laki, Pak. Sesuai hierarki, Pak. Oh, iya, iya. Anda lakukan itu berdasarkan pedoman etika taruna ya, buku taruna, atau berdasarkan apa? Coba. Berdasarkan saya berpikiran kalau seandainya saya pun jadi senior, kalau misal di antrian saya dipotong sama junior pun, ya mungkin saya juga merasa kecewa, Pak. Itu, Pak. Nah, ini menarik nih ya. Ini dua kasus berbeda nih. Tadi Anda mengatakan mendahulukan senior, tapi yang terakhir Anda katakan Anda juga akan kesal kalau dipotong antriannya kan. Yang pertama tadi menurut teman-teman yang lain ya, itu tindakan baik atau buruk? Mendahulukan senior. Kalau yang pertama baik, Pak. Nah, pertanyaan saya, itu senior Anda, kenapa Anda dahulukan ya? Apakah dia memang datang lebih dulu, ataukah datang belakangan Anda dahulukan? Harusnya antri ya, Pak ya. Nah, secara kacamata etika gimana? Kalau menurut etika harusnya mengantri, Pak. Nah, berarti Misalkan dia dua-duanya, Mbak Maisel, berarti dua-duanya salah atau benar? nggak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah. Berarti benar semua kalau nggak ada yang salah. Iya, kalau menurut etika kan harusnya mengantri. Tapi Iya. berdasarkan hierarki yang ada buat di sini, memang harus mendahulukan pegawai dan kakak tingkat, Pak. Harus mendahulukan pegawai atau senior. Iya. Itu tertulis di mana? Peraturan mana? SOP mana? Ada nggak?
Tidak tertulis, Pak. Tidak tertulis ya. Jadi kalau dari sisi kacamata etika ya, ya harus antri. Harus antri artinya siapapun itu ya, yang terlebih dahulu datang berdiri di antrian ya, tidak boleh kita sela ya, ataupun tidak boleh kita dahulukan ya, kecuali dalam special case ya. Misalnya ada nenek-nenek nih buru-buru ngantri tiket kereta api ya, takut terlambat atau kurang sehat. Nah, itu kita dahulukan boleh ya, jatah antrian kita geser ya. Tapi kalau nggak ada special case ya, kita dahulukan ya, itu nanti akan mengganggu antrian di belakang kita ya. Betul nggak? Kita dahulukan nih senior kita, di belakang kita kan jadi ikut mundur gitu. Kecuali ada special case ya. Pada prinsipnya ya sesuai nilai kebenaran, ya sesuai antrian ya, tidak menyelat ataupun tidak mendahulukan kecuali ada special case gitu ya. Nah, itu tadi contoh yang baik ya, terima kasih ya. Saya kira semua orang di sini ya, 24 orang, saya kira dari wajah-wajahnya insya Allah saya yakin ya, orang-orang baik semua ya, orang-orang yang beretika ya. Amin. Amin ya. Cuman saya nggak tahu ya, pasti setiap manusia menyimpan sisi-sisi kelam ya, menyimpan aib yang tidak perlu orang lain ketahui ya, pun tidak perlu kita ungkap ke siapapun gitu kan. Cukuplah itu menjadi introspeksi kita ya, bahan perbaikan kita ya, untuk selalu meningkatkan kualitas etika kita, moralitas kita, integritas kita gitu ya gitu. Nah, cukup nanti Anda silakan setelah kelas ini berakhir, nanti malam ya, habis sholat isya mungkin di asrama Anda merenung ya. Sekarang kan ini paling tua umur berapa di kelas ini? 18 tahun ya? 20? 22. Nah, saya kasih PR nih ya, dengarkan baik-baik ya. 24 orang ini saya kasih PR. Nanti setelah kelas ini berakhir ya, nanti malam PR-nya adalah Anda merenung ya. Selama Anda lahir ke dunia sampai sekarang umur 22 tahun ya. Anda ingat kembali, Anda flashback ya. Kira-kira nilai etika, nilai moralitas ya yang pernah Anda lakukan ya di masa lalu apa gitu. Baik itu entah baik dan buruk ya. Itu PR ya. Besok perkuliahan berikutnya akan saya tanya ya. Cuman yang baiknya aja ya. Kalau yang buruk nggak akan saya tanya ya. Cukup menjadi perenungan diri Anda saja sendiri ya gitu. Jadi jelas ya PR-nya ya. Jelas semua ya. Jelas, Saya ingin menguji Anda nih ya. PR itu tidak akan saya minta kumpulkan, tidak akan minta saya tulis. Tapi pertemuan minggu depan akan saya tanya ya. Nanti kita lihat kejujuran Anda ya. Anda melakukan atau tidak ya. Anda berkata sebenarnya atau tidak ya. Itu kelihatan nanti dari gestur, postur ya, bahasa tubuh, micro expression ya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Stop, belum, Pak. Stop, coba, Pak. Nah, konsentrasi ya. Kita lanjut. Oke, itu tadi kita bahas definisi etik ya, etika ya. Kita lanjut. Nah, nanti tadi kan Mas Rawendra sudah WA saya ya. Nanti tolong tugas yang kedua ini. Tugas yang kedua tadi yang pertama merenung ya. Tugas yang kedua nanti tolong catatan Anda kumpulkan ya di Google Drive, dipoto aja catatan Anda yang Anda catat ya pada kuliah etika sore hari ini. Anda foto, Anda upload di Google Drive, linknya kasih ke saya, Mas Rawendra ya. Coba. Nah, itu PR yang kedua tuh. Terpaksa saya harus memaksa dengan sistem ya. Saya himbau, pengalaman saya biasanya
taruna-taruni, peserta ya, mahasiswa-mahasiswi, itu pengalaman saya kuliah hanya modal datang, duduk, dengar ya. Yang nyata tuh bisa dihitung jari itu, yang serius mencatat, konsentrasi gitu kan. Apalagi kita pakai Zoom ya. Saya nggak tahu kondisi di belakang Anda itu lagi ngapain ya, pakai berapa gawai ya. Nah, cukup menjadi introspeksi Anda ya, gitu. Kita lanjut. Tadi kita bahas etika, moralitas ya, unsur etika ada 4 gitu ya. Nah, sekarang ada juga tadi berulang kali saya sampaikan kata integritas ya. Tadi sudah saya buka sebentar ya. Coba. Pertanyaan saya, perbedaan etika dan integritas apa? Silakan dijawab yang off kamera siapa ini? Saya cari dulu yang off kamera dan oh, nggak ada. Ini 24 ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kok hanya 22 ya? 2 lagi siapa yang nggak ada ini? Pak, ini ada yang Zoom-nya gabung, Pak. Dikarenakan tadi sinyalnya kurang bagus. Oh, itu di belakang Anda siapa itu? Izin Pak, saya bergabung Zoom dengan Zahid, Pak. Oh, ini Mbak siapa? Nah, Izin Pak, atas nama Novina Fisa Rifki. oh, Mbak Novina ya. Oke, makasih. Mbak Novina ya, saya tanya sekalian. Perbedaan, Anda pernah mendengar kata integritas, etika. Etika dengan integritas perbedaannya apa sih? Izin Pak, izin jawab. Menurut saya, etika itu pedoman yang mengatur tentang perilaku manusia. Oke, tadi itu sudah kita bahas. Sekarang integritas apa menurut Anda? Perbedaannya apa? Izin Pak, kalau menurut saya integritas itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinannya itu tercermin dalam perbuatan sehari-hari seseorang. Dari sisi etimologis ya, atau vocabulary atau mufrodat ya, akar kata integritas bagaimana perubahan katanya? Dari bahasa Inggrisnya apa itu? Integrity. Ya. Integrity, ya itu noun atau adjektif? Integrity itu noun atau adjektif, Mbak Novi? Unmute dulu, unmute. Siap. Noun, Pak. Ya. Integrity noun atau adjektif? Siap, adjektif, Pak. Tergantung konteks kalimatnya ya. Dia bisa adjektif, bisa noun gitu. Dia berasal dari kata apa? Integrated ya. Kemudian integrate, integrity ya. Kemudian juga integration. Itu satu kata tuh ya, sama. Cuman kalau integrity dia bisa adjektif, bisa noun tergantung kalimatnya ya. Tadi Mbak Novi katakan menarik tadi ya, apa tadi kesamaan apa satunya apa tadi Mbak? Yang etika, Pak. Integritas tadi apa tadi lupa saya. Tadi konsistensi. Nah iya konsistensi ya, betul, betul 100 ya. Konsistensi antara apa tadi? Antara ucapan dengan perbuatannya di dalam perilakunya sehari-hari, Pak. Nah ya, pinter Mbak Novi ya. Jadi ya dari kata tadi ya, integration, integrated, integrate ya, integrity ya. Dia mengandung makna konsisten ya, satu kesatuan
Satu kesatuan antara apa? Antara akal, hati, dan tubuh ya. Mind, body, and soul. Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu integritas ya. In every dimension of life ya gitu ya. Dalam semua apapun ya, dia satu kesatuan ya. Seia sekata ya. Misalnya Mbak Nopi berbicara keluar dari mulutnya kata jujur ya. Ketika keluar kata jujur, sejak dalam pikiran dia sudah jujur gitu. Artinya bukan berbeda antara yang dia katakan dengan pikirkan berbeda, itu namanya tidak berintegritas ya. Misalnya Mbak Nopi bilang ke siapa, ke temannya tadi yang sebelah itu, wah kamu baik ya. Tapi dalam pikirannya, dalam hati Mbak Nopi, oh, wongkong ini kok baik ya, wis raine ireng, oh, kelakuannya elek, oh, apek. Tapi dia bilang baik gitu loh. Nah itu nggak berintegritas tuh Mbak Novi ya kalau gitu ya. Jadi hati-hati tuh ya mengatur hati pikiran ya. Ada juga nggak begitu? Banyak ya. Banyak orang yang bermuka 2, bermuka 3, 4, 5, seterusnya 7 ya. Nah itu nggak berintegritas ya gitu ya. Jadi sama misalnya kita bicara tentang apa, ada orang gitu ya. Misalnya teriak-teriak saya Pancasila ya. Belum tentu yang dia pikirkan tuh Pancasila, belum tentu dia tahu ilmu hasanah Pancasila, belum tentu perilakunya Pancasilais gitu loh. Nah itu orang nggak berintegritas gitu ada di Indonesia ya. Ada orang teriak-teriak Pancasila keluar dari mulutnya, tetapi ternyata dia ditangkap kasus korupsi OTT. Ada nggak, Mas Rawendra? Ada nggak? Ada ya, ada itu. Jadi integritas itu sebuah kualitas ya. Jika kita bicara kejujuran ya, kemudian kebaikan moral ya, pilihan pribadi yang baik ya, kemudian juga tadi kata Mbak Novi konsisten ya, atau komitmen ya, konsisten komitmen terhadap nilai-nilai etika, spiritualitas, moralitas ya. Ketika dia komitmen konsisten pada nilai-nilai etika, spiritualitas, moralitas, maka orang itu adalah orang yang berintegritas gitu. Jadi jelas ya, etika dan integritas beda nih ya. Jangan sampai nanti di UTS, di UAS ya, di latihan soal, di penugasan, Anda beda lagi jelasin ini kalau nggak dengerin ya. Oke, jadi etika dan integritas beda ya. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya kasih contoh ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jadi integritas itu sebuah pilihan ya, antara apa yang nyaman dengan yang benar gitu. Terkadang seringkali kita dalam hidup ya, termasuk Anda tinggal di PPI Madiun, di Asrama Taruna ya, seringkali Anda pasti merasakan di sana tuh ada hal-hal yang nggak nyaman ya, bertentangan dengan hati nurani ya. Ketika ada hal yang bertentangan antara nyaman tidak nyaman ya, baik benar ya, ketika Anda memilih yang baik daripada yang buruk, walaupun itu kadang tidak nyaman ya, maka Anda berintegritas gitu kan. Tuh, jadi terkadang suatu yang baik itu seringkali nggak nyaman ya, gitu. Bahkan seringkali pilihannya sulit tuh. Jadi salah satu nilai etika kan kejujuran ya, gitu. Orang yang berintegritas adalah orang yang berpikir jujur sejak dalam pikirannya, keluar kata jujur dalam mulutnya, perilaku tindak tanduknya pun jujur gitu kan. Ketika dia coba menerapkan nilai etika yaitu kejujuran ya, seringkali kejujuran itu pahit. Ini kita bicara integritas ya, coba Mas Rawendra,
Anda pernah nggak menemukan case ya, Anda coba jujur ya, menerapkan nilai etika, salah satu nilai etika yaitu kejujuran ya. Anda coba jadi orang yang berintegritas ya, menerapkan nilai etika kejujuran. Anda pernah nggak menemukan, mengalami Anda sendiri, Anda coba jujur tapi justru hasilnya nggak bagus ya? Pernah nggak? Pernah, Pak. Apa? Coba, misalnya apa? Ketika apa? Waktu itu? Gimana Pak ya? Jadi agak susah gitu. Hah? Karena itu ini juga termasuk kayak masalah. Nggak jelas suaranya. Ini jelasnya itu gimana Pak ya? Agak susah soalnya ini juga termasuk konteks pribadi. Nggak susah, oke yang lain. Mbak Erina, pernah nggak Anda mendengarkan nggak tadi? Coba. Unmute dulu, unmute. Menurut saya orang yang berintegritas itu mereka yang mencerminkan kesatuan antara nilai-nilai. Tadi pertanyaannya apa? Bukan itu. Pernah nggak Anda mengalami sendiri, Anda coba jujur nih, tetapi hasilnya tanda kutip nggak bagus yang Anda rasakan, Anda terima. Pernah nggak? Berintegritas saat saya ditugaskan atau ditanggungjawabkan untuk memegang amanah ini misalnya. Nah, saya melakukannya dengan secara profesional. Itu menurut saya berintegritas, Pak. Izin, Mbak. Nah, ini nggak paham nih pertanyaannya. Saya minta Anda berikan contoh. Berikan contoh yang pernah Anda alami sendiri ya, terkait nilai etika kejujuran. Misalnya apa ya? Ada di pasar, di keluarga, di sekolah ya, di rumah sakit. Anda coba jujur nih dalam suatu kasus. Tapi hasil yang Anda terima tidak sesuai yang Anda harapkan nih. Pernah nggak Anda alami? Unmute dulu, unmute. Unmute dulu. Kelamaan. Izin Pak, saya punya Pak. Nah, ya Mas Lutfi, silakan. Saya catat nih. Ya kan? Izin Pak, jadi ceritanya waktu itu ada suatu kejadian yang mengharuskan saya saya bisa saja berkata bohong untuk menyelamatkan diri, tapi di satu sisi saya lebih memilih untuk jujur, meskipun saya tahu itu hasilnya akan pahit gitu Pak. Dan sesuai ekspektasi ketika saya jujur, ada konsekuensi yang harus diterima. Ya itu sudah menjadi sudah menjadi resiko saya, jadi gitu. Gimana saya berkata untuk jujur dan hasilnya seperti apa yang saya bayangkan, ya saya terima saja seperti itu Pak. Saya bisa diperjelas itu dalam. Nah itu contohnya dalam kehidupan saya di sini Pak Taruna baru-baru ini. Jadi di sini tuh saya terkena pelanggaran disiplin gitu Pak. Nah sebagai sebagai resiko saya untuk berkata jujur akan kesalahan saya itu dikenakan hukuman yang dimana saya harus mengenakan rompi pelanggaran disiplin seperti itu Pak. Oh, jadi Anda pakai rompi karena Anda melanggar suatu ketentuan, tapi Anda jujur gitu? Ya, saya jujur melakukan kesalahan tersebut Pak. Saya bisa saja untuk berbohong seperti itu, tapi saya jujur Pak. Nah, itu contoh yang bagus ya. Terima kasih Mas Lutfi ya. Nah, itu bagus tuh ya. Kalau bisa dipertahankan ya dan ditingkatkan. Berarti Anda termasuk orang berintegritas ya, integrity person gitu kan. Integrity person. Amin. Nah, itu harus dipertahankan ya sampai kapan ya?
sampai long life ya, our long life journey. Ya, sampai kita mati ya gitu. Nanti misalnya nih Anda lulus kayak senior Anda nih ya yang polbit ya, terus diterima kerja di Kementerian Perhubungan ya. Nah, nanti tantangan, cobaan, ujian ya untuk tidak jujur itu sangat tantangannya jauh lebih besar, lebih banyak ya ketika Anda sudah bekerja entah itu di Kemenhub, di PT KAI dan lain sebagainya, ya, di Dishub ya. Itu akan sangat banyak gitu. Tantangan, ujian, apakah Anda itu beretika atau tidak, berintegritas atau tidak, itu akan banyak ya. Dan orang yang gagal lolos ujian pun cukup banyak gitu ya. Banyak kasus terjadi ya. Ya, saya senang sekali tadi yang Anda katakan ya. Cuman kalau bisa ya jangan terus-terusan melanggar ketentuan. Kalau bisa jujur tapi juga ketentuannya dipatuhi ya. Tapi yang tadi Anda lakukan sudah benar ya. Melanggar ketentuan tapi jujur ya. Yang parah itu kan sudah melanggar nggak jujur lagi ya. Nah, dosanya berkali lipat tuh ya. Nah, itu jadi penting ya. Artinya contoh kecil saja nilai etika yaitu kejujuran begitu ya. Terkadang itu tadi kata Mas Lutfi ya. Terkadang seringkali kejujuran itu pahit ya. Kejujuran itu sulit. Ya, kita jujur kok malah dihukum ya. Kita jujur kok dimarahin ya. Makanya pentingnya kita ini kan semuanya calon-calon orang tua ya, nanti akan menikah ya. Pentingnya Anda tahu ilmu parenting ya terkait dengan etika. Ada juga namanya etika mendidik anak gitu ya. Misalnya nanti Anda punya anak, menikah punya anak, penting ilmu etika mendidik anak ya. Etikanya gimana? Didiklah anak Anda dengan nilai kejujuran ya. Misalnya kalau nanti anak Anda melakukan kesalahan ya, jangan malah Anda hukum, Anda marahi. Ketika dia jujur berkata sebenarnya ya. Nanti yang terjadi apa? Ketika itu Anda lakukan, berikutnya anak Anda melakukan kesalahan yang lain ya, yang sama atau yang beda, yang dia akan lakukan apa? Berbohong. Nah, betul Mas Rawenda ya. Karena sebelumnya Anda marahi dia, Anda pukul dia ya. Ketika dia jujur ya. Pasti perilaku berikutnya dia melakukan kesalahan, dia akan tidak jujur ya. Karena takut dimarahi, karena takut dihukum. Nah, repotnya anak-anak yang tumbuh dalam pola pendidikan yang kurang memperhatikan etika ya. Nanti dia akan tumbuh besar ya jadi manusia-manusia dewasa yang akhirnya tidak berintegritas gitu kan. Ya mungkin Anda bisa lihat dengar alami ya. Saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman Anda di PPI yang mungkin pernah Anda temui ya, yang tidak jujur ya, yang kurang berintegritas ya. Ya barangkali dia dari kecilnya itu tadi ya, salah dalam dididik oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau kita bicara etika integritas itu ada benang merahnya dengan pola pendidikan waktu dia kecil begitu. Karena proses pembentukan karakter, kejujuran, karakter etika, karakter moralitas, karakter integritas tuh bukan nggak bisa instan ya, nggak bisa instan ya. Dia suatu proses yang panjang, lama ya, harus diulang-ulang, harus serius gitu. Nah, makanya sebagai closing sebelum saya tutup ya, di perkuliahan pertama ini ya, makanya pentingnya kenapa Tuhan itu mengutus para nabi, rasul. Kenapa coba? Sebelum saya tutup. Yang bisa jawab boleh pulang duluan ya. Kayak anak SD ya. Apa yang bisa jawab saya catat di sini. Dapat poin. Izin, Pak. Siapa duluan tadi? Mas Atalah ya, silakan. Ya. Allah mengutus Rasulnya agar kedepannya umat-umat setelah Rasulullah agar lebih beretika dan lebih bermoral dan mungkin lebih beradab lagi. Jadi tidak ada kejahatan-kejahatan, Pak.
dan hidup terasa damai. Oke, terima kasih Mas Atta ya. Berarti secara kognitif Anda sudah punya gitu pengetahuan itu ya, benar ya. Jadi kenapa Tuhan sejak dahulu ya mengutus entah itu namanya nabi ya atau rasul atau orang-orang soleh, ya intinya untuk memperbaiki etika manusia ya, etika, moralitas, integritas, akhlak ya. Itu sinonim ya, itu saling bersinonim tuh kata-kata yang tadi saya sebutkan. Intinya itu untuk memperbaiki etika manusia gitu. Artinya sejak manusia pertama yang diciptakan Tuhan ya di atas muka bumi ya sampai sekarang jumlahnya miliaran ya, puluhan miliar manusia itu. Problemnya tuh dari masa ke masa, tahun ke tahun ya, dekade per dekade, milenium per milenium, manusia selalu melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Yaitu kesalahan manusia-manusia yang lahir besar, banyak manusia yang nggak beretika, nggak bermoral, nggak berintegritas, nggak berakhlak ya. Itu problem manusia sejak dulu gitu loh. Makanya secara periodik ya Tuhan selalu mengingatkan manusia ya dengan manusia pilihannya gitu ya, dengan diberikan wahyu untuk memperingatkan manusia nih, kamu yang jahat-jahat, yang nakal-nakal, yang nggak bermoral, yang nggak berintegritas, yang nggak beretika, tolong ya back to the right path ya, kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, pesan moralnya itu ya, kenapa diutus Nabi Rasul ya. Sama PPI Madiun ya, Sekolah Perhubungan yang dipimpin Pak Iwono. Kenapa diberi mata kuliah etika profesi? Harapannya ya 24 orang ini nanti ketika nanti lulus ya, entah bekerja di perhubungan atau di sektor transportasi kereta api, Anda bekerja nggak hanya pakai akal gitu loh, tapi juga pakai hati ya, gitu. Kalau Anda sekedar bekerja pakai akal ya Anda apa bedanya dengan mesin gitu kan? Bahkan lebih hebat mesin ya, dengan artificial intelligence bisa lebih dahsyat kerjanya ya, lebih efisien, lebih efektif. Jadi kalau ketika Anda bekerja dengan hati ya, tidak ada satu mesin pun yang bisa mengalahkan Anda atau bisa menggantikan posisi jabatan pekerjaan Anda di seluruh dunia gitu ya. Even itu perkembangan teknologi akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh robot ya, oleh AI, oleh IoT, ya, oleh VR. Tapi ketika Anda bekerja di sektor transportasi kereta api dengan hati, dengan etika ya, Anda unreplaceable ya, tidak akan bisa digantikan. Itu saya kira ya penutup di pertemuan perkuliahan pertama ini. Insya Allah minggu depan Selasa di jam yang sama kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, izin bertanya, apabila sudah mulai perkuliahan nantinya, apa boleh meminta materi dari Bapak? Udah itu aja pertanyaannya. Iya, Pak, karena ya buat catatan aja. Ya, oke, makasih ya. Itu pertanyaan klise ya, seorang mahasiswa taruna ya selalunya nanya begitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya bagikan ya. Cuman harapannya kembali lagi ya, Anda tetap mencatat ya gitu. Nanti biasanya ya pengalaman saya, orang yang selalu minta materi ya, dia jatuhnya menyepelekan gitu, nggak mau catat, nggak mau mendengarkan ya. Karena udah kata orang Jawa jaga ke ya, kok nanti dapat materinya ya, nggak usah nyatet, nggak usah dengerin. Nah itu kelirunya dalam belajar begitu ya. Akibatnya ya nggak catat, nggak mendengarkan ya, karena nanti pasti dapat materi ya. Akhirnya ya nilai-nilai pengetahuannya nggak masuk ke hati ya, nggak diserap oleh jiwa. Oke itu ya nanti saya bagikan, tenang aja. Tapi Anda tetap mencatat ya Mas Mahyudin ya.
Siap, Pak. Ini mencatat tapi karena tadi ketinggalan, karena sinyalnya terputus-putus, jadi catatan saya kurang. Nah, nanti bahan berbentuk slide, insya Allah saya bagi. Terus buku-buku referensi saya bagikan. Nanti kita diskusikan ya tentang etika budaya kerja ya. Kan masih ada 15 kali pertemuan ya gitu. Harapannya Anda ikut mata kuliah ini ya, tidak hanya mengejar nilai atau sekedar menggugurkan kewajiban ya, nyari nilai biar lulus gitu. Kalau itu mah hal-hal gampang dan rendah ya gitu. Insya Allah semua lulus gitu loh. Kecuali Anda nggak kebangetan ya, kecuali Anda nggak pernah masuk ya. Apa nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjakan tugas. Nah, saya juga repot juga mau bela ya kalau faktanya begitu kan. Saya juga nggak bisa berbohong kan. Tapi selama Anda nggak keterlaluan ya, selalu usahakan hadir, tugas mengerjakan ya, insya Allah lulus semua ya. Kalau sekedar nilai itu gampang. Cuman yang paling sulit tadi ya, ini kan ilmu yang berat tadi saya bilang di awal ya. Ilmu yang berat, lebih berat dari modeling tadi ya, pemodelan transportasi, statistika, dan lain sebagainya. Cuman harapannya Anda, targetnya, harapan saya Anda nggak sekedar menggugurkan kewajiban, mencari nilai IPK yang bagus gitu. Tapi bagaimana Anda mampu menginternalisasi, menghabituasi nilai-nilai etika ini menjadi your character ya, your trait, your habit ya. Itu terima kasih ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Tadi 2 tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih ya. Nice to meet you. Berkenalan dengan teman-teman baru ya. Junior saya di PPI ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Jaga kesehatan ya. Selamat istirahat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, coba kita ambil bukti dulu ya. Bukti saya buat laporan. Semua kameranya on. Siapa? Kita ambil screenshot. 3, 2, 1 ya. Senyum. Oke, sebentar saya simpan dulu. Oke, terima kasih ya. Selamat istirahat. Ya, sampai ketemu minggu depan insya Allah. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.